Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan penyakit tifoid atau yang lebih akrab dikenal dengan nama tifus atau tipes seperti itu ya. Ini penyakit yang sering terjadi di negara tropis seperti Indonesia dan berasal dari infeksi bakteri yang biasanya masuk melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Maka penting sekali bagi kita untuk menjaga kebersihan makanan dan minuman apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Pertanyaannya gimana cara mencegah dan mengobati tifoid? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu seputar tifoid. Nah kalau kita ngomongin tentang tifoid atau makanan ini kan erat kaitannya juga dengan apa sih sebenarnya manfaat makan, apalagi makan secara teratur, apalagi kalau sekarang gitu ya ini hari pertama puasa gitu ya. Pasti kan makan kita lebih teratur nih gitu ya, bukanya iya, sahurnya iya. Nah kita akan membahas 5 manfaat makan secara teratur plus juga puasa gitu ya. Kita lihat yang pertama. Terhindar dari penyakit. Nah kalau selama masa pandemi gitu ya kita kan ngomongnya kita harus meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh, daya tahan tubuh. Pertanyaannya gimana caranya meningkatkan imun tubuh? Salah satunya dengan makan makanan yang bergizi. Dengan makan makanan yang bergizi otomatis kita akan menciptakan imun tubuh. Nah ini akan terbentuk kalau kita makannya secara teratur. Kalau kita makannya nggak teratur maka imun tubuhnya nggak akan tercipta gitu ya, nggak akan terbentuk dan akhirnya nggak bisa ngelawan penyakit. Maka dari itu kalau kita makan secara teratur apalagi nutrisi asupan gizinya juga baik, ini kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Oke, kita lanjut yang kedua. Konsentrasi lebih tajam. Pertanyaannya sekarang gini deh, kita banding-bandingan. Gimana kalau kita lagi kerja, satu keadaan lagi lapar, satu keadaan dari sudah kenyang gitu. Nah pertanyaannya pasti mana yang lebih fokus gitu. Pasti yang sudah makan dan kenyang. Karena kalau kita kerjanya lagi keadaan lapar, pasti kita nggak akan fokus. Karena otak kita mengirim sinyal bahwasanya kita lapar, kita harus makan, kita harus makan. Oleh karena itu kalau bisa kita mempunyai pola makan, jadwal yang sudah teratur gitu ya. Supaya kita bisa lebih berkonsentrasi dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Kita lihat yang ketiga. Tidak mudah lelah. Nah kalau kita yang namanya beraktivitas itu kan pasti butuh yang namanya energi. Nah kita semua pasti tahu asal mula atau sumber energi adalah dari makanan. Makanya kalau kita nggak makan terus kita beraktivitas ya kita akan mudah lelah. Nah untuk mengatasi supaya tidak mudah lelah ya makan secara teratur gitu ya. Karena tubuh kita juga ini kan perlu asupan. Istilahnya itu kalau mobil kendaraan itu bensinnya gitu ya. Oke kita lanjut yang keempat. Lebih bersemangat. Nah ini ada hubungannya dengan poin yang sebelumnya. Tentu ketika kita berenergi, kita punya kekuatan power yang luar biasa. Kita akan melakukan segala macam aktivitas kita, kerja dan lain sebagainya jauh lebih bersemangat. Kalau kita lapar kan karena belum makan jadi nggak bersemangat kerjanya ya. Jadi nggak produktif. Oke kita lihat yang terakhir. Berat badan terkontrol. Ada yang bilang orang diet itu dengan cara mengurangi makan supaya berat badannya terkontrol. Padahal ini menjadi salah kaprah gitu ya. Kalau Anda ingin memiliki berat badan terkontrol, justru salah satunya adalah dengan mempunyai jadwal makan yang teratur. Masalahnya kalau dia nggak teratur gitu ya, sekarang nahan lapar gitu ya, terus kemudian pagi nggak sarapan, tiba-tiba siang laparnya banget, akhirnya dirapel itu semua makanan, malah justru makannya jauh lebih banyak. Oke, itu dia tadi 5 manfaat makan secara teratur dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang katanya ini menjadi manfaat ketika kita memiliki pola makan yang secara teratur. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Felicia A.B. Waruwu, dokter umum dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat pagi Dr. Feli, apa kabar? Halo, selamat pagi Kak. Kabar baik. Kabar baik ya, kita ketemu lagi Iya, secara virtual dok. iya betul. Terima kasih banget nih udah mau terus berbagi bersama kami di Bincang Sehati dok. Nah ini kan hari ini akan membahas beberapa manfaat makan secara teratur gitu. Ini juga mungkin menjadi salah satu hal yang harus kita luruskan di masyarakat kan. Ada beberapa poin yang harus kita luruskan. Ternyata
manfaat makan secara teratur ini sangat luar biasa gitu ya. Apalagi kalau mungkin sekarang nih, ini kan hari pertama puasa gitu ya. Ini kan kita juga dituntut untuk memiliki pola makan yang lumayan teratur juga, meskipun ada yang skip satu, mungkin makan siangnya nggak ada. Nah, kita akan membahasnya secara umum, manfaat makan secara teratur maupun ya puasanya juga gitu ya. Kita lihat yang pertama, Dok. Ketika kita memiliki pola makan yang secara teratur, kita akan terhindar dari penyakit. Gimana nih? Ya, nah memang secara dari para peneliti juga ya, menurut mereka bahwa ketika kita makan teratur itu bisa mengurangi resiko penyakit. Ya, karena dengan kita mengatur jenis makanan kita, dengan kita bisa mengatur waktu makan kita, maka kita itu bisa menghindari beberapa macam penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan salah satunya juga penyakit obesitas. Ya, karena para peneliti sendiri udah mencatat bahwa salah satunya ya, orang yang rutin untuk sarapan pagi itu memiliki tekanan darah dan kadar kolesterol yang lebih rendah gitu dibandingin orang yang makannya itu nggak teratur. Terus 20-30% orang yang sudah melewatkan sarapannya itu malah akan lebih sering ngemil tuh dia, karena kan lapar terus tuh. Nah, makanya akhirnya jadilah peningkatan berat badan berlebih, lalu jadilah diabetes juga, dan akhirnya juga jadi ke penyakit jantung juga. Nah, saat ini kan kondisi lagi puasa nih ya, Kak. Jadi sebenarnya juga walaupun puasa, walaupun kita skip nih misalnya makan siang, tapi ketika kita bisa mengatur nih, jadi makan untuk sahurnya nih kita tepat waktu, terus kita nggak lewatin sahur, itu pun bisa juga membuat kita tuh badan kita lebih fit. Jadi ya ketika badan kita fit, ya daya tahan tubuh kita meningkat, ya pasti penyakit-penyakit juga akan terhindar gitu. Oke, jadi walaupun puasa gitu ya, bukan berarti, tapi kan Dok makannya cuma 2 kali, sahur sama buka aja, kita skip 1. Jadi kayaknya kondisi kesehatannya menurun. Ini bisa diantisipasi dengan makan makanan yang asupan gizinya bagus gitu ya, Dok ya. Jadi jangan hanya excuse, cuma 2 kali makan aja gitu. Tapi memang harus diperhatikan juga asupannya gitu, supaya tetap sehat gitu ya. Jadi supaya tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Ini kaget juga tadi kalau ada pola makan yang nggak teratur bisa menyebabkan diabetes dan lain sebagainya. Ini ngeri banget ya, Dok ya. Makanya menjadi sangat penting untuk kita nih pemirsa, seperti dikatakan oleh Dr. Feli, harus memiliki pola makan yang teratur kalau Anda ingin terhindar atau meminimalkan risiko yang namanya penyakit-penyakit yang sudah disebutkan oleh Dr. Feli tadi. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua. Konsentrasi lebih tajam kalau kita memiliki pola makan yang secara teratur. Gimana nih? Ya, nah kalau kita makan teratur, sudah pasti otak kita itu pasti akan tercukupi nutrisinya. Ya, kenapa? Karena ketika konsentrasi kita berkurang itu, karena kan otak kita itu kekurangan sumber glukosa yang paling utama. Nah, jika kebutuhan gizi kita tidak tercapai, maka yang pasti pertama kita pasti akan mudah lelah, kita juga akan lesu, dan yang pasti kita akan mengantuk. Nah, kalau sudah terjadi 3 hal ini, sudah pasti kemampuan berpikir kita pun akan menurun. Nah, ketika kita puasa pun, kita nggak boleh lupa nih untuk konsumsi menu-menu yang kadar gizinya itu cukup, terutama untuk gula. Karena kita kan aktivitas nih pasti seharian walaupun puasa. Nah, supaya ya kandungan kadar glukosa di dalam otak kita pun akan tetap tercukupi, sehingga ketika kita bekerja, kita melakukan aktivitas, kita tetap akan bisa berkonsentrasi gitu, nggak ngantuk, nggak lelah saat kita lakukan pekerjaan gitu, walaupun kita sedang puasa gitu. Oke, nah Dok, ini juga mungkin pertanyaan banyak orang nih kalau ngomongin kadar gula darah gitu ya, Dok ya, atau glukosa kan agak ngedrop juga nih waktu puasa, sehingga ini berkaitan dengan konsentrasi kita gitu. Nah, pertanyaannya gimana nih cara untuk ngakalinya? Kan banyak orang kemudian sekarang, apalagi bulan puasa ya, Dok, ini iklan-iklan minuman-minuman yang manis itu kan berserakan di mana-mana gitu kan. Nah, ya apakah kemudian ini bisa menjadi antisipasi atau sebenarnya pilih yang lebih sehat gitu? Sumber glukosanya mungkin diakali dengan seperti makan buah kurma yang happening banget ya kalau bulan puasa, ini kan buah yang identik dengan puasa gitu. Nah, ini bisa diakali dengan kurma atau boleh diselingi dengan minuman manis yang sebenarnya ini kan jadi berbahaya juga, bisa menuju ke diabetes juga kan kalau lama-lama dikonsumsi gitu, Dok. Atau gimana nih? Iya, jadi tetap kita harus mengkonsumsi gula, ya makanan yang mengandung gula itu yang alami. Ya salah satunya kurma, ya, atau dari buah-buahan itu kan juga gulanya ada tuh. Ya, terus dari karbohidrat pun juga mereka akan pasti ada kandungan gulanya. Gitu. Nah, tetap yang kita harus hindari yaitu minuman-minuman yang sebenarnya gulanya itu adalah terbuat dari gula buatan ya, dari minuman kemasan, terus ya sirup-sirup itu sebenarnya harus tetap dihindari. Kalau misalnya memang
memang kita kayak nanti nih misalnya buka puasa ya atau pas mau sahur ya, kalau kita minum teh manis misalnya, ya itu harus dari gula yang benar-benar memang gula alami gitu, jangan dari gula-gula buatan, karena kalau misalnya gula buatan sudah pasti itu akan merangsang, nanti akan terjadi diabetes gitu. Nah begitu pula sebenarnya juga dengan orang diabetes ya, kalau bisa kayak kurma itu kan sebenarnya gulanya tinggi, madu juga kalau bisa ya dihindari gula yang seperti itu gitu. Kan sudah banyak nih gula-gula pengganti nih untuk orang-orang yang dengan diabetes, itu juga pasti kan kadar gizinya sudah memang diatur untuk orang-orang yang memang mengidap diabetes gitu. Oke, berarti memang lagi dan lagi harus kontrol diri sendiri dan mawas diri, harus tahu kondisi tubuhnya seperti apa gitu ya dok ya? Ya Oke, betul, bukan berarti betul. dokter Feli bilang kita harus kadar glukosanya tinggi gitu kan. Tapi untuk yang diabetes, waduh kurmanya jangan banyak-banyak, kalau bisa dihindari gitu ya. Nah ini juga berarti iya dengan catatan-catatan tertentu. Oke, kita lanjut yang ketiga, tidak mudah lelah. Oke, gimana nih dok? Nah, kalau untuk tidak mudah lelah, yaitu karena kan gizi kita tercukupi nih di dalam badan kan, kita ada protein, kita ada karbohidrat ya, terus makan kita teratur, ya sudah pasti semua kecukupan gizi di dalam tubuh kita itu cukup, metabolisme berjalan dengan baik, sehingga ya itu tubuh kita tetap akan bertenaga, otot-otot yang kita gunakan yaitu semuanya mendapatkan nutrisi dari makanan yang kita makan, gitu. Kalau misalnya kita makannya kurang protein, kita kurang vitamin, kita kurang karbohidrat, udah pasti tubuh kita pasti akan juga kan nggak ada nutrisi nih di otot-ototnya, ya udah pasti kita akan jadi lelah, lemah, gitu ya, jadi nggak akan lagi kita punya stamina untuk melakukan aktivitas. Nah ngomongin stamina, berarti yang poin selanjutnya lebih bersemangat gitu ya dok ya, ketika ada energi masuk, betul. Kita akan jauh lebih bersemangat bekerja gitu dok? Iya betul, karena kalau kita makan tercukupi juga, itu pasti hormon-hormon yang baik di dalam tubuh kita, ya kayak hormon serotonin itu juga akan terangsang untuk keluar. Nah kalau hormon itu keluar, ya nanti pasti stres kita akan berkurang dan tubuh kita akan jadi lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas. Nah itu dia ya, jadi lebih bersemangat. Oke, yang terakhir dok, ini yang menjadi penting juga harus diluruskan. Banyak orang yang akhirnya skipping the breakfast atau lunch atau dinner gitu ya, lebih banyak sih kayaknya skipping the breakfast gitu ya, melewatkan sarapan pagi, udah makan siang aja, tapi akhirnya kan laparnya berlebihan tuh, akhirnya dirapel semuanya. Apakah benar ketika kita memiliki pola makan yang teratur justru bisa mengontrol berat badan kita supaya tetap ideal gitu dok, gimana nih? Iya, karena kalau misalnya kita makan teratur nih, jamnya teratur, ya kita nggak ada skipping makan pagi, kita nggak ada skipping makan siang, ya itu udah pasti metabolisme tubuh kita kan akan terkontrol nih. Ya, nah ketika metabolisme tubuh kita terkontrol, itu pasti akan bisa mengatur berat badan kita, gitu. Nah kalau misalnya kita skip nih makan pagi gitu, nah terus nanti siang kita makannya banyak, nah nanti itu akan mempengaruhi tuh semua insulin di dalam tubuh kita, lalu metabolisme tubuh kita berantakan, sehingga bukannya kita jadi turun berat badan, tapi kita makin meningkat berat badan kita. Sama kita juga harus memperhatikan juga makanan apa yang kita makan. Kalau misalnya kita makan nih, kita skip breakfast kita, tapi kita makan siangnya nasinya berapa piring, ya terus kita makan lemak, ya sama aja, metabolisme tubuh kita berantakan, bukan berat badan kita terkontrol, tapi malah berat badan kita meningkat gitu. Jadi jam makan, apa yang kita makan itu yang akan mempengaruhi berat badan kita. Karena tubuh kita akan menangkap dan mencatat apa nih yang masuk dalam tubuh kita gitu. Kebanyakan lemak ya nanti akan terserap nih jadi lemak. Kita makan tepung ya juga sama, nanti akan terserap juga jadi lemak. Karena kan nggak semua kandungan tepung-tepungan lemak itu kan bisa dicerna di dalam tubuh secara cepat kan gitu. Oke, berarti lebih baik makan agak sering tapi sedikit-sedikit dengan pola waktu yang sudah terjadwal gitu ya dok ya? Iya betul. Kalau misalnya memang mau nyemil, lebih baik daripada kita nyemil makanan yang kayak snack atau roti, ya lebih baik kita nyemil buah-buahan atau kita nyemil sayur. Itu akan lebih bisa membuat tubuh kita akan lebih metabolisme lebih bagus gitu, pencernaan lancar gitu. Betul sekali. Kalau ngomongin pencernaan lancar, ini kan
katanya kan lebih banyak imunitas tubuh terbentuk dari pencernaan. Jadi ketika kita makan yang sehat, pencernaan lancar, imun tubuh bagus, kitanya juga sehat gitu ya dok ya. Apalagi Ya, untuk menunjang puasa betul. nih, kita harus tetap sehat. Terima kasih Dr. Feli sudah berbagi bersama kami pagi hari Sama-sama. ini di Bincang Sehati. Saya sehat terus, maaf ini terus direpotin, tapi terus berbagi Iya, bersama pemirsa Bincang Sehati. Terima kasih dok, sehat terus dan salam terima untuk keluarga di rumah dan kasih. teman-teman tenaga medis di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Iya, Barat. ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, tifoid. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Dan untuk membahas tema kita hari ini seputar tifoid, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Syahidatul Wafa SPPD, spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital Cibubur. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Wafa, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Oke, Dokter Wafa, hari ini kita akan membahas seputar tifoid. Kalau tadi di opening saya kan ngebahas tifoid atau mungkin orang lebih kenalnya dengan tipes seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian apakah memang tifoid ini sama dengan tipes atau berbeda? Mungkin karena gejalanya sama yang terjadi, mungkin akhirnya orang agak susah nih gitu kan membedakan mana tifoid, mana tipes gitu. Nah, pertanyaannya tifoid, tipes ini berbeda atau tidak, dan tifoid itu apa sebenarnya gitu dok? Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi tifoid dan tipes itu sebenarnya beda penyakitnya. Yang sering dialami oleh masyarakat sebenarnya adalah tifoid, demam tifoid. Ya, demam tifoid itu disebabkan bakteri namanya Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi. Ya, jadi ada dua kuman penyebabnya itu yang menyebabkan demam tifoid. Ya, sedangkan kalau tifus itu sendiri disebabkan oleh virus yang lain, dia golongan virus rickettsia namanya, jadi beda. Jadi memang lebih tepat sebenarnya kita penggunaan istilahnya tuh demam tifoid ya, bukan tifus. Untuk gejala-gejala demam, kemudian ada gangguan saluran pencernaan yang memang sering dialami oleh masyarakat kita. Oke, gitu ya. Memang tadi ada dua tipe kumannya gitu ya dok ya? Iya, iya. Nah, Salmonella typhi sama paratyphi gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian ketika ada dua jenis kumannya, ini menjadi pembeda jenis dari tifoid ini sendiri atau ada jenis yang lain dok? Atau memang ya jenisnya berasal dari dua sumber kuman ini gitu? Iya, jadi Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi ini termasuk golongan kuman entrik namanya. Entrik itu berasal dari bahasa Latin artinya pencernaan. Jadi memang kuman-kuman yang menyebabkan gangguan saluran pencernaan karena memang merusak sel-sel di saluran pencernaan pasien. Gejalanya sebenarnya tidak bisa dibedakan. Apakah pasien ini mengalami demam tifoid atau demam tifoid karena Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi? Sulit dibedakan. Kita bisa melihat misalnya dari pemeriksaan penunjang seperti Widal ya, misalnya antibodi mana yang lebih tinggi ditemukan pada pasien. Walaupun Widal tidak bisa 100% digunakan sebagai metode untuk diagnosis demam tifoid. Jadi secara umum sebenarnya demam tifoid itu kita tidak bisa bedakan penyebabnya apakah Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi. Karena gejalanya mirip gitu di antara keduanya. Oke, berarti memang gejalanya mirip dan dua-duanya pasti akan menyerang sistem pencernaan seseorang gitu dok, atau gimana? Betul. Oke. Nah pertanyaannya kan kalau ini beda nih ya, sekali lagi kita harus luruskan antara demam tifoid gitu ya dengan tipes. Nah pertanyaannya adalah sebenarnya
apakah memang rentan terjadi pada anak-anak gitu ya? Kalau selama ini kan kita lihatnya tipes banyak terjadi sama anak-anak. Nah kalau tifoid ini sendiri atau demam tifoid apakah juga rentan terjadi pada anak-anak atau sebenarnya semua orang juga rentan gitu di semua range usia gitu? Iya, jadi kita mungkin perlu memahami dulu ya demam tifoid itu bagaimana penularannya ya. Penularannya itu sendiri istilahnya adalah fekal oral. Nah, fekal itu berasal dari bahasa Latin, artinya adalah feses atau kotoran tinja. Nah, kalau oral itu artinya adalah mulut. Jadi penularan fekal oral ini artinya seseorang atau pasien yang terinfeksi demam tifoid ini sebenarnya mendapatkan kuman dari makanan atau minuman yang terkontaminasi ya oleh tinjanya pasien demam tifoid gitu. Jadi sebenarnya tidak secara langsung tentu mengkonsumsi tinja, kan kebayangnya ngeri. Jijik ya dok. Ya, tapi makanan atau minumannya itu terkontaminasi gitu. Ya, airnya mungkin atau bahan makanan dalam penyiapan makanannya itu terkontaminasi oleh kuman Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi tersebut. Nah, tentu karena ini adalah infeksi kuman bakteri, maka tubuh kita sebenarnya kan sudah dilengkapi dengan pertahanan tubuh ya, sel-sel imun gitu. Nah, jadi orang-orang yang memang imunitasnya itu lebih rendah, diantaranya kan anak-anak ya, golongan usia, kelompok usia lanjut misalnya, atau pasien-pasien yang ada gangguan imunitas, misalnya pasien HIV gitu ya. Nah, itu memiliki resiko lebih tinggi nih untuk terinfeksi kuman Salmonella typhi ataupun paratyphi. Tapi siapapun sebenarnya yang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi tadi tentu beresiko gitu. Karena memang penyakit ini penyakit masyarakat nih. Penyakit masyarakat. Karena kan terkait dengan makanan dikonsumsi setiap hari, minuman dikonsumsi setiap hari gitu ya, terkait dengan persiapan makanan tersebut, penyajian makanan. Jadi siapapun sebenarnya beresiko untuk terkena, namun gejalanya atau perjalanan penyakitnya kelihatannya akan lebih berat pada kelompok pasien dengan imunitasnya yang lebih rendah gitu. Di antaranya anak-anak. Kalau anak-anak mungkin bayi dan anak-anak di bawah usia 5 tahun itu penelitian menyatakan gejalanya itu memang lebih berat pada pasien-pasien tersebut. Tapi siapapun sebenarnya beresiko gitu, karena mudah sekali bakteri ini masuk ke dalam tubuh kita sebenarnya. Oke, berarti pertanyaannya terkontaminasinya kan nggak mungkin makanannya langsung bersentuhan dengan si tinjanya tadi ya dok ya. Berarti ada semacam seperti mediatornya seperti lalat atau yang lainnya gitu dok? Ya mediatornya bukan lalat, tapi memang makanan atau minumannya itu sendiri yang terkontaminasi. Paling sering sebenarnya air ya. Airnya yang kurang bersih misalnya ya. Sehingga ada prinsip yang sangat baik saya kira. Ini prinsipnya dalam bahasa Inggris nih. Boil it, ya, heat it, peel it, or forget it. Jadi kalau kita mau persiapkan makanan, hangatkan dulu ya, rebus ya, boil it, cook it, dimasak ya, atau di heat it, dihangatkan dulu gitu. Itu akan mematikan kuman-kuman yang memang mungkin menjadi kontaminan pada air ataupun makanan yang disiapkan seperti itu. Atau kalau misalnya buah-buahan, lebih baik misalnya buah-buahan yang bisa dikupas, pisang misalnya ya, jeruk, itu resiko untuk terkontaminasinya kan tentu akan lebih kecil. Atau ya forget it, maka resikonya akan besar nih untuk terinfeksi kuman-kuman tadi. Jadi hangatkan makanan, rebus tuh penyajian makanan yang sangat-sangat penting. Oke, berarti ada 4 yang harus diperhatikan ya. Boil it, cook it, heat it, atau forget it. Ini sangat luar biasa ya. Demi keamanan, ambil yang nomor 4, forget it ya. Tapi kalau bisa ya jaga-jaga kebersihan makanan seperti itu. Dok, pertanyaannya kemudian adalah seberapa lama sih ketika ada satu makanan atau minuman tertentu yang terkontaminasi dengan tinja ini, ada Salmonella typhi ataupun paratyphi gitu ya dok ya. Akhirnya sampai orang didiagnosis mengalami demam tifoid gitu, berapa lama waktunya? Ya, jadi kalau di kedokteran ada istilahnya namanya inkubasi.
Inkubasi itu artinya adalah satu periode dari masuknya kuman sampai timbulnya gejala. Nah, itu namanya inkubasi. Untuk setiap penyakit itu berbeda-beda. Untuk demam tifoid ini masa inkubasinya itu sekitar 1 sampai 2 minggu sebenarnya. 7 sampai 14 hari. Kumannya itu masuk, jadi kuman ini tuh pintar gitu. Sebenarnya kan lambung kita itu kan sudah sangat asam ya, sudah sangat asam. Kita kenalnya pH itu menentukan keasaman, itu pH di lambung kita tuh rendah. Namun kuman salmonella ini dia berhasil tuh melewati sistem pertahanan lambung kita yang asam itu. Jadi setelah masuk melalui mulut, dia masuk ke lambung, masuk ke saluran pencernaan. Kemudian dia di sana akan berdiam ya di saluran pencernaan, di usus itu, di kelenjar getah bening. Sebelum akhirnya dia menyebar ke seluruh tubuh dan menghasilkan racun-racun gitu. Nah, ketika dia mulai masuk sampai dia berdiam di kelenjar getah bening di usus, itu waktunya sekitar 7 sampai 14 hari gitu. Kemudian akhirnya kuman ini akan menyebar ke seluruh tubuh ya, menghasilkan racun-racun dan memicu respon peradangan seluruh tubuh gitu. Jadi pasiennya bisa demam, pasiennya bisa muncul ada titik-titik kemerahan di seluruh tubuh, itu sebenarnya respon-respon tubuh untuk melawan kuman gitu. Tapi di ususnya sendiri, karena kumannya memang ada di usus ya, dia merusak sel-sel usus, jadi gejala-gejalanya muncul seperti diare atau bahkan bisa jadi sulit BAB, sakit perut gitu. Pada kondisi yang berat bisa sampai timbul perdarahan ya, bisa sampai timbul kebocoran usus, tentu ada kondisi yang tidak diobatin sejak awal. Gitu ya. Jadi kalau waktu inkubasi sendiri tadi 7 sampai 14 hari bervariasi, lalu berikutnya bisa menimbulkan gejala ketika kumannya ini menyebar di pembuluh darah dan menghasilkan racun yang menyebar di seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh pasien. Ya. Oke, ini sangat luar biasa sekali. Padahal kalau kita ngerti lambung kita ini kan asamnya luar biasa gitu ya. Biasanya apapun bisa hancur gitu kan dengan asam dari lambung kita. Tapi ternyata si kuman satu ini kuat banget gitu. Makanya ini penting bagi kita untuk menjaga kebersihan makanan dan minuman dan pastinya lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang tifoid atau demam tifoid gitu ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini tifoid atau demam tifoid gitu ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv dan kita masih tersambung dengan Dr. Syahidatul Wafa SPPD, spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital Cibubur. Dr. Wafa, kita lanjut lagi ya dok ya. Dok, ini sebenarnya berarti kalau ini kan ditularkan dari ya tadi ya kuman atau bakteri dari yang Salmonella typhi atau Paratyphi dari tinja ke makanan gitu. Entah berasal dari biasanya dari air gitu. Nah, setelah orang tertular, setelah orang mengalami ada masa inkubasi tadi dokter sebut, ini sebenarnya menular nggak dok dari satu manusia ke manusia yang lain gitu dok? Itu pertanyaan juga nih gimana nih? Oke. Ya, jadi memang penularannya sama. Kalau pasiennya ini masih terinfeksi, kuman ini nanti akan keluar melalui tinja juga. Dan misalnya dalam penyiapan makanan ya untuk apakah itu anggota keluarga gitu ya, itu misalnya kurang bersih sehingga ada resiko terkontaminasi misalkan dari air, ya tentu resiko penularannya juga ada. Jadi sistem atau mekanisme penularannya prinsipnya sama Mas Net, fekal oral tadi gitu. Sehingga memang yang penting sekali sebenarnya adalah untuk teman-teman kita ya yang menyiapkan makanan, istilah adalah food handler. Nah, jadi mungkin kalau untuk lebih mudahnya nih kita menganalogikannya atau berpikirnya gimana sih kok bisa ya nular? Yang paling mudah itu sebenarnya melalui tangan. Melalui tangan. Jadi misalnya misalnya setelah bersih-bersih setelah buang air besar atau buang air kecil ya, tangannya kurang bersih, misalnya cuci tangan, kemudian menyiapkan makanan,
Nah, itu kan resiko penularannya cukup besar sebenarnya. Nanti misalnya kumannya nempel di makanan dimakan oleh orang lain lagi. Nah, seperti itu tuh model penularannya. Makanya harus banget cuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan ya. Kemudian kita juga prepare makanannya kalau bisa yang hangat ya, dimasak karena itu akan sangat-sangat membunuh kuman gitu. Ya. Oke, berarti kalau kita ngomongin prokes selama masa pandemi, salah satunya cuci tangan, ini harusnya prevalensi dari demam tifoid agak lebih menurun ya dok ya? Setuju banget. Harusnya seperti itu gitu. Oke dok, selain di sistem pencernaan, apakah ada organ lain atau bagian lain dalam tubuh kita yang juga diserang oleh demam tifoid ini dok? Nah, betul sekali Mas Matt. Jadi kuman tifoid ini, tadi seperti saya katakan, dia akan menyebar ke seluruh tubuh racunnya. Dia tidak hanya merusak saluran pencernaan, bisa mengganggu saluran pernafasan. Jadi ada gejala-gejala batuk. Gejala batuk itu salah satu gejala dari demam tifoid, walaupun memang gejala ini tentu tidak khas untuk demam tifoid ya, karena kan bisa mengganggu infeksi saluran pernafasan yang lain. Tapi bisa mengganggu saluran pernafasan. Kemudian yang lain mengganggu ke jantung, dapat menyebabkan infeksi atau peradangan di jantung. Dan yang lebih berat sebenarnya ke otak nih. Jadi ada dikenal namanya meningitis atau radang selaput otak gitu, atau ensefalitis, radang dari otaknya sendiri ya, yang dapat menyebabkan gangguan kesadaran, kejang ya, atau gangguan-gangguan dari saraf-saraf otak. Jadi tidak hanya memang di saluran pencernaan, tapi resiko untuk kumannya ini menyebarkan racun-racunnya ke sistem organ lain itu memang ada. Oke. Bisa berarti ke jantung, ke otak dan lain sebagainya. Pertanyaannya dok, ini kan kalau masa pandemi kan kita ngomongin juga sering kita dengar kata komorbid gitu ya dok ya, penyakit penyerta. Nah pertanyaannya ketika ada nggak sih satu riwayat penyakit tertentu komorbid yang bisa memperparah kondisi orang dengan tifoid dok? Iya, prinsipnya keparahan penyakit itu ditentukan oleh setidaknya ada 2 hal ya. Yang pertama, seberapa banyak kuman yang menyerang tubuh pasien, dan yang kedua, seberapa kuat sebenarnya sistem pertahanan tubuhnya. Ya, itu menentukan seberapa berat derajat penyakit atau gejala yang dialami oleh pasien. Tentu kalau kita lihatnya dari seberapa kuat daya tahan tubuhnya, ya, mereka yang memiliki komorbiditas seperti diabetes, ya, kemudian usia lanjut, ya, kemudian misalnya gangguan imun seperti pasien-pasien HIV, itu kan memang daya tahan tubuhnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pasien-pasien yang lain. Gitu. Tentu tidak seluruh pasien-pasien, misalnya kalau pasien diabetes yang sudah lama, ya, yang memiliki komplikasi ke berbagai organ itu biasanya daya tahan tubuhnya juga lebih lemah. Jadi pada pasien-pasien tersebut, bila terinfeksi dengan demam tifoid, kita perlu lebih lebih waspada ya dalam pemberian pemberian obat-obatan, dan yang penting sebenarnya mengatur pola makan, istirahat ya, pola hidup sehatnya itu harus sangat-sangat diperhatikan. Oke, pola makan teratur, asupannya, jam istirahat dan lain sebagainya harus benar-benar detail ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Saat Hidayah TV, saya bacakan ya dok ya. Ini dari @rita salabas. Dok, apakah bahaya jika ada ibu hamil yang mengalami tifoid? Pengaruh tidak ke kesehatan janinnya? Nah ini juga kayaknya pertanyaan juga sering muncul yang masalah ibu hamil selama masa pandemi gitu ya dok ya. Nah kalau hubungannya dengan ibu hamil dan tifoid atau demam tifoid dan pengaruh tidak ke kesehatan janinnya gimana nih dok? Ya, terima kasih Ibu. Jadi memang ibu hamil juga salah satu kelompok pasien yang kita concern, karena daya tahan tubuhnya relatif lebih rendah nih dibandingkan dengan kelompok yang tidak hamil ya. Jadi resiko untuk berkembang perjalanan penyakitnya menjadi lebih berat itu tentu ada. Tapi tentu tidak perlu khawatir karena penyakit ini sebenarnya relatif respon dengan antibiotik yang diberikan oleh dokter. Ya, jadi kita punya harapan yang sangat besar, dan memang penelitian menyatakan 90% penyakit demam tifoid ini sembuh, Mas Matt.
gitu. Sembuh dengan pengobatan antibiotik asalkan memang diagnosisnya tepat dan terapi yang diberikannya juga sesuai. Termasuk pada kondisi hamil. Nah, perhatian yang lain sebenarnya adalah ke obat-obatannya, ya. Obat-obatan yang diberikan tentu kan harus dipilih karena tidak semua obat antibiotik ini dapat diberikan pada ibu hamil karena resiko pada janin gitu ya, resiko ada obat antibiotik tertentu yang bisa menyebabkan cacat janin misalnya. Jadi tentu pemilihan antibiotiknya ini perlu dikonsultasikan dengan dokter. Seringkali soalnya pasien karena demam tifoid ini sudah banyak sekali di masyarakat suka mengobati sendiri nih gitu, beli antibiotik sendiri gitu. Nah, sebenarnya pilihan obatnya itu tertentu. Jadi kuncinya kalau didiagnosis dengan baik, dengan tepat, terapinya pun tepat, kumannya ini sebenarnya nggak bandel. Gitu. Kumannya ini patuh nih sama antibiotik, jadi sebenarnya bisa sembuh sempurna. Gitu. Hanya 5-10% nanti akan kambuh. Itu jadi nggak banyak tuh sebenarnya. Oke, berarti bisa diatasi dengan antibiotik, tapi lagi-lagi harus konsultasi dan resep dari dokter ya dok ya. Soalnya kalau konsumsi antibiotiknya nggak sesuai malah nanti jadi resisten gitu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rita seperti itu ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah ini mungkin ada kaitannya tadi dokter menyebutkan kan tingkat kesembuhannya bisa sampai 90% gitu ya. Tinggi sekali kan, bahkan hampir ya 9 dari 10 orang yang mengalami demam tifoid kan akan sembuh. Tapi pertanyaannya, ada nggak sih dok kasus yang bukannya nakut-nakutin ya, cuman ada nggak demam tifoid yang akhirnya berujung pada kematian gitu dok? Apakah murni dari tifoidnya saja atau memang ada dari ya komorbid yang lain gitu dok? Setuju. Jadi penyakit demam tifoid yang biasanya akhirnya berujung pada kematian adalah kondisi demam tifoid yang tidak ditata laksana dengan baik di awal. Sehingga kumannya ini keburu menyebar ke organ-organ tubuh yang tadi saya sampaikan. Misalnya sampai menyebabkan kejang, kemudian penurunan kesadaran atau gangguan jantung gitu. Itu kan tentu kondisi yang cukup serius, ya. Misalnya karena barangkali di awal gejalanya tidak cukup jelas, kemudian diabaikan, ya. Kemudian pola hidupnya dalam hal pola makan misalnya tidak diubah. Jadi kan tentu kumannya ini semakin banyak yang masuk. Nah, kalau memang beban atau load kumannya ini semakin banyak, tentu kan akhirnya perjalanan penyakitnya juga akan lebih buruk. Gitu. Jadi kelompok-kelompok yang tidak dikelola dengan baik di awal, ya, tata laksana tidak tepat, itu bisa menyebabkan perjalanan penyakitnya bisa menjadi berat. Atau yang lain adalah terkait dengan komorbiditasnya. Misalnya memang demam tifoid pada pasien yang gangguan imunitas, ya, misalnya anak-anak biasanya yang bayi atau di bawah 5 tahun. Hal ini ada faktor yang lain, misalnya gangguan cairan. Misalnya pasien dengan diare banyak atau muntah-muntah, ya, demam tinggi yang menyebabkan kejang demam misalnya. Hal tersebut yang akhirnya memicu atau berujung kepada kondisi yang fatal, bukan karena demam tifoidnya sebenarnya, tapi karena komplikasi gangguan cairan misalnya seperti itu. Itu kan gangguan cairan dan elektrolit, kan dehidrasinya berat, tekanan darahnya drop, misalnya itu yang bisa berakibat fatal. Oke, berarti memang tergantung pada ya salah satunya di luar komorbid adalah tata laksana dari awal ketika terjangkit demam tifoid ini ya dok ya. Nah pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sebenarnya ketika ada salah satu anggota keluarga kita atau teman kita atau rekan kita yang mengalami gejala-gejala demam tifoid yang mengarah ke demam tifoid, dan apa yang harus dilakukan? Maksudnya apa langsung pengobatan, dan pengobatannya seperti apa sih dok? Ya, memang saya sarankan kalau ada gejala-gejala demam, ya, barangkali kita perlu bedakan nih. Yang sering di negara kita kan ada DBD, ya. Mungkin suka bingung nih, DBD atau tifoid gitu. Betul. Nah, kalau DBD ini demamnya memang mendadak tinggi. 3 hari pertama, 4 hari pertama tuh langsung tinggi, ya. Itu kemungkinan ke arah DBD. Kalau demam tifoid, biasanya demamnya itu perlahan naiknya, Mas Matt. Jadi ada dikenal istilah step ladder. Step ladder itu artinya adalah anak tangga. Jadi demamnya tuh bertahap naiknya gitu. Sampai setelah 5 hari pertama biasanya baru pasien itu bisa dapat merasakan demamnya yang mencapai puncak atau peaknya gitu. Puncaknya itu setelah 5 hari awal. Step ladder pola yang demamnya naik bertahap ini
dengan ada gejala-gejala pencernaan itu lebih ke arah demam tifoid. Kalau misalnya pasien ya Bapak Ibu atau mungkin keluarga menemukan gejala ini, saran saya bisa segera ke dokter. Nanti dokter akan menganjurkan beberapa pemeriksaan gitu untuk mengkonfirmasi diagnosis demam tifoid tersebut. Prinsip pengobatan sebenarnya adalah karena memang sedang ada gangguan pencernaan ya, tentu ada penyesuaian dari asupan makanan. Yang harus diperhatikan makanan yang bersih tentu ya, makanan yang bersih. Lebih baik tentu menyiapkan makanan sendiri di rumah karena kita kan yakin benar dengan kebersihannya misalnya. Ya, kemudian obat-obatan untuk mengurangi gejala gitu. Apakah pasiennya misalnya demam, diberikan obat demam, mual muntah, diberikan obat mual muntah gitu ya. Kalau kondisinya relatif stabil, pasiennya bisa masuk makan, tidak perlu dirawat sebenarnya. Tapi bisa konsumsi obat minum, antibiotika yang diminum. Namun pada kondisi misalnya mual muntahnya hebat, diare, tidak bisa masuk makanan, tentu resiko dehidrasi kan jadi besar. Pada kondisi harus dirawat di rumah sakit, diberikan infus misalnya seperti itu, dan antibiotikanya dapat diberikan melalui infus atau melalui suntikan. Oke, berarti intinya kalau sudah muncul gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Wafa gitu ya, ini harus langsung konsultasi ke dokter deh, jangan nunggu parah gitu ya supaya bisa cepat sembuh gitu ya Dok ya. Oke Dok, nanti di segmen terakhir, di segmen kelima kita akan membahas gitu ya. Kalau tadi kan kita sudah ngomongin demam tifoid dan sampai cara pengobatannya. Di segmen terakhir kita akan membahas tips yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko terjadinya atau penularan dari demam tifoid ini sendiri gitu ya Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar demam tifoid. Masih bersama dengan Dr. Syahidatul Wafa, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital Cibubur. Oke, Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips. Sebenarnya ada beberapa poin ini yang sudah dijelaskan oleh Dr. Wafa tadi ya untuk mengurangi risiko penularan demam tifoid dari ya kuman atau bakteri yang kita sebutkan tadi, dokter sebutkan tadi ya. Nah, pertanyaannya kemudian apa nih yang harus kita lakukan atau yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risikonya? Tadi sempat kita bahas juga, yang pertama jaga kebersihan makanan. 4 poin tadi saya ingat nih dari dokter nih. Boil it, cook it, heat it, atau forget it gitu ya. Nah, berarti ini menjadi penting untuk kebersihan makanan, sementara kan kita nggak ngerti, maksudnya ini makanan kan nggak kelihatan gitu ya Dok ya. Ada nggak sih maksudnya untuk menakar supaya makanan kita ini kayaknya sehat gitu dan baik untuk dikonsumsi gitu Dok? Ya, tentu prinsip yang pertama kalau terkait dengan makanan paling baik memang kita prepare sendiri ya. Ya. Kalau kita prepare sendiri kita akan yakin benar gitu memang makanannya ini bersih. Yang kedua, tipsnya kalau makannya memang tidak kita prepare sendiri, kita bisa meningkatkan atau mengurangi resiko infeksi tadi dengan menghangatkan makanan. Yeah. Menghangatkan makanan. Atau memang kita yakin makanannya ini yang direbus, kita yakin makanannya dimasak gitu. Dimasak, direbus ya. Kalau makanan sudah jadi ya kita hangatkan seperti itu. Itu bisa mengurangi, meminimalisasi kita mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Itu dari sisi makanan. Kemudian yang lain adalah tadi mencuci tangan sebenarnya. Mencuci tangan setiap sebelum makan dan setiap sebelum ya selama kita menyiapkan makanan gitu ya, mungkin untuk keluarga atau misalnya kepada mereka yang menjual makanan, dipastikan misalnya ya kebersihan makanannya, apakah misalnya memakai sarung tangan saat menyiapkan makanan, yaitu akan mengurangi resiko kontaminasi pada makanan yang disiapkan dan dijual ke masyarakat, misalnya demikian. Oke, Dok, ini kan berarti kalau ada, katakanlah nauzubillah ya, maksudnya ketika ada satu makanan yang terkontaminasi kuman ini gitu, terus kemudian ini masih dalam kondisi mentah, terus dimasak, katakanlah digoreng atau direbus gitu,
ketika ada satu suhu panas berapa derajat ya, berapa derajat gitu ya, misal 100 derajat apa-apa, ini pasti kuman ini akan mati dok atau gimana? Iya, kumannya akan mati pada suhu yang panas. Dan satu hal lagi sebenarnya pengaruh lingkungan atau bakteri baik dalam usus ya itu baik sekali sebenarnya untuk mengcounter infeksi-infeksi yang sifatnya entrik seperti ini, infeksi saluran pencernaan gitu. Jadi konsumsi buah dan sayur yang cukup ya. Kemudian konsumsi kayak probiotik itu juga sangat baik sebenarnya untuk mengkondisikan saluran pencernaan kita ini ready gitu untuk menghadapi kuman-kuman seperti ini. Oke. Jadi sendiri menguatkan imun. Menguatkan imun ya. Ya, mengurangi resiko kontaminasi dan menguatkan imun. Oke. Oke dok. Terakhir dok, orang Indonesia kan suka makan apa nih dok? Sayuran atau buah mentah gimana nih? Ya di sini memang salah satunya nih, salah satu penularan dari makanan-makanan yang nggak dimasak seperti ini yang mentah. Saran saya mungkin kalau untuk makanan yang tidak dimasak ya kita bisa menyiapkan sendiri ya, menyiapkan sendiri atau misalnya kita bisa siram misalnya ya dengan air bersih atau air hangat kalau kita siapkan sendiri di rumah nih gitu. Jadi tidak langsung makanan atau yang dibeli misalnya ya di pasar itu langsung dikonsumsi kan, tentu biasa kan kita siapkan dulu ya, dibersihkan, disiram dengan air hangat gitu. Sehingga ini membantu untuk mengurangi ya mungkin kuman-kuman yang mengkontaminasi makanan tersebut. Tentu airnya juga harus dipastikan air yang bersih, air minum misalnya seperti itu, karena memang air dari keran sendiri itu ada penelitian mengatakan itu juga mengandung kuman-kuman seperti Escherichia coli misalnya. Jadi memang lebih baik kita menyiramnya gitu ya, mempersiapkan makanan itu diantaranya dengan air minum yang memang kita pastikan bersih, steril seperti itu. Oke, pokoknya apapun makanannya kalau bisa ya dimasak, tapi kalau tidak bisa ya tadi harus dibersihkan secara menyeluruh gitu ya untuk orang Indonesia yang suka makan lalapan. Terima kasih Dr. Wafa sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga sehat-sehat terus gitu ya, dan kita doakan semoga puasa kita lancar dan kita tidak mengalami yang namanya demam tifoid. Terima kasih dok, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayat.tv. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa di hari pertama. Semoga lancar ya, sampai jumpa.